panas saya tuh ya. Minum air panas, mana minum air panas lah. Lakukan di bumi ini belum terampunkan oleh Allah. Itu yang kita takutkan Bapak Ibu. Jangan sempat bumi ini nanti berbicara Bapak Ibu. Ya Allah, si fulan ini dulu pernah melakukan zina di punggungku ya Allah. Ya Allah, sebelum jangan sempat itu terjadi Bapak Ibu sebelum kita meninggal. Maka istighfarkan di mana saja tempat-tempat maksiat yang pernah kita lakukan. Astagfirullahaladzim. Pasti Bapak Ibu teringat di mana lapak-lapak maksiat yang pernah Bapak Ibu lakukan. Maka istighfarkan di situ Bapak. Caranya bagaimana? Ada 3 rumus istighfar itu. 1, ucapkan istighfar di lisan kita. Astagfirullah. Astagfirullah. Gak usah benda panjang, pendek aja. Yang kedua, hati kita berkata, ampunilah aku ya Allah. Syarat yang ketiga adalah Bapak Ibu kenal tempat-tempat maksiat yang dulu Bapak Ibu kerjakan. Ingat dosa itu, istighfarkan. Ingat lagi, istighfarkan. Ingat lagi, istighfarkan. Itu cantik istighfar itu Pak. Baru timpa dengan istighfar tempat tersebut. Hati berkata, ampunilah aku ya Allah. Silakan mulai. 1 detik dan sekarang. Cukup. Yang lisan kami hatinya melayang kemana-mana. Jadi nggak tepat sasaran nanti istighfarnya. Coba Bapak ini kencang kita makan 15 menit dan selesai makan. Ya kan? Selesai 15 menit lagi. Coba Bapak ini mati itu. Stop Al-Quran Bapak. Konsentrasi sesuai dengan perintah Allah. As-sabirin, was-sadiqin, wal-qanitin, wal-mufiqin, wal-mustaghfirin bil ashar. Kalau kalian berbanyak waktu sahar itu untuk beristighfar kata Allah. Allah ingin dapat. Jadi kena istighfarkan. Kena istighfarkan. Ingat istighfarkan. Kata para ulama, dosa yang kita kena di waktu sahar, maka dosa itulah yang berpeluang besar Allah gugurkan detik itu juga. Itu dahsyatnya Bapak Ibu. Coba kita tes Bapak Ibu lihat sama-sama. Kenapa dosa Bapak Ibu? Astaghfirullah. Maafkan aku ya. Astaghfirullah. Ampunilah dosaku ya. Astaghfirullah. Gugurkanlah dosaku ya. Astaghfirullah. Kalau dapat Bapak Ibu tambah istighfarnya lagi. Apa itu? Istighfarkan ayah bunda kita. Jangan lupakan istighfar untuk mereka. Mungkin ada orang tua kita terbaring di dalam barzakh 5 tahun yang lalu. Mungkin orang tua kita ada yang wafat 10 tahun yang lalu Bapak Ibu. Mungkin ada yang 20 tahun terbaring mereka di dalam barzakh. Jangan-jangan mereka itu tidak ada henti-hentinya mendapatkan siksa di dalam barzakh disebabkan gara-gara kita. Allah. Dulu waktu kita kecil, orang tua kita sibuk banting tulang, tinggal sholatnya gara-gara kita. Dulu kita waktu kecil untuk menyekolahkan kita, mencari nafkah orang tua kita, tinggal puasa Ramadannya. Maka bantu mereka di waktu sahar. Bagaimana caranya? Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Abi apa artinya Bu? Bapak, Umi? Ibu. Coba itu Bapak Ibu. Kita meninggal
meninggal kita belum sempat minta maaf kepada mereka Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan gara-gara lisan kita, kalbu orang tua kita terkoyak-koyak Bapak Ibu. Pala-pala datang Bapak Ibu. Bingung orang tua kita itu. Ya, dari mana ini ya? Rasanya aku dulu tak pernah mengerjakan ini ya. Apa kata Allah? Ini dari istighfar anakmu. Allah. Yuk kita coba. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Bayangkan wajah ayah kita, bayangkan wajah emak kita, itu nangis tuh Bapak Ibu. Menangis tuh Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu besarnya di rantau, orang tua di kampung, jarang pulang kampung, jarang nelpon, jarang memberi bantuan, itu akan terasa itu Bapak Ibu. Iya. Maka istighfarkan mereka berusaha itu Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu hanya dapat memanfaatkan waktu 1-5 menit Bapak Ibu, itu udah dahsyat itu Bapak Ibu. Kalau 10 tahun yang lalu Pak Ustaz, tapi kok bayang-bayangnya terus hadir dalam hidup saya Pak Ustaz. Ada apa ini Pak Ustaz? Ini ada sinyal dari Allah. Kalau Bapak Ibu masih teringat dengan orang tua Bapak Ibu, masih terbayang-bayang orang tua kita telah wafat bertahun-tahun yang lalu Bapak Ibu, ini tanda sebuah isyarat dari Allah. Tolong doakan ibu, kirimkan istighfar untuk ayahmu, bantu mereka, selamatkan mereka, angkat derajat mereka dengan istighfar kalian. Saya gitu kan. Ya saya wafat lebih kurang 3. Orang tuanya tidak ada terkenang sedikit pun dia untuk mengirimkan istighfar Bapak Ibu. Ini bahaya nih anaknya macam ini Bapak Ibu. Maka yang paling mahal itu adalah ketika kita beribadah, apapun bentuk ibadah kita, cepat niatkan kepada orang tua kita Bapak Ibu. Itu langsung pahalanya ngalir kan. Bapak dan tadi malam itikaf, niatkan pahala itikaf itu tersambung kepada mereka Bapak Ibu. Bapak baca Quran, niatkan untuk mereka. Bapak sedekah, niatkan kepada mereka. Bapak sholat zuhur atau sholat isyraq nanti Bapak Ibu, langsung niatkan, ya Allah, aku niatkan pahala sholat isyraq untuk orang tuaku. Itu sampai itu Bapak Ibu. Yang mahal itu ingat sama orang tua Bapak Ibu. Itu yang paling mahal. Kalau kita tengok ayat-ayat tentang perintah puasa itu beruntun. Ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. 184-nya ayat yang keempat. 185-nya syahrul ramadan dan lagi 186-nya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu wa idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat 186 ini Allah mengingatkan kepada kita kalau puasa ini seakan-akan Allah itu berbicara langsung kepada kita. Hei, tolong dong kamu baca doa. Muhammad, kalau ada nanti orang bertanya kepada engkau di mana aku bilang, fa'ini qarib, aku sangat dekat denganmu. Muhammad, kalau ada nanti orang yang berdoa, pasti doanya dikabulkan. Kapan itu? Salah satu tempatnya waktu sahar. Itu luar biasa waktu sahar itu. Maka manfaatkan Bapak Ibu. Macam saya tadi dari Masjid Nurul Haq Jalan Duyung itikaf di sana. Berikan hidayah kepada aku itu. Berikanlah hidayah kepada istriku. Berikanlah hidayah kepada anak-anakku. Berikanlah hidayah kepada orang tua. Berikanlah hidayah kepada saudara kandungku. Hidayah yang minta dulu. Setelah itu nanti baru minta mohon ampun kepada Allah. Atau kita sebagai nenek atau misalkan kakek, ya Allah, berdoa itu terbanyak seperti memanah.
Dalam ilmu memanah ada 3 unsur. 1, sasaran. Ketika Bapak Ibu memanah kambing, berarti sasarannya Kambing. kambing. Ketika apa-apa memanah janda, sasarannya janda. Masih senyum-senyum Bapak Ibu. Janda. 2, dalam ilmu memanah harus ada busur yang lurus. Kan tak pernah bengkok busur itu kan. Yang ketiga, dalam ilmu memanah itu harus ada tarikan yang kuat. Semakin kuat kita tarik, maka semakin cepat dia tiba di sasaran. Apa maknanya? Ini Imam Ibn Al-Jaziyah yang memberikan rumusan ini. Sasaran ketika berdoa itu adalah Allah. Maka Bapak Ibu, doa kita itu tidak akan dikabulkan Allah kalau tidak tepat sasaran. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Nih saya tunjukkan. Ketika kita menyebut Allah itu Bapak Ibu, kita sebut sekali, belum juga tersambung dengan Allah, maka panggil Allah itu 2 kali. Ya Rabb, ya Rabb. Nah, coba rasakan ketika kita menyebut ya Rabb itu, Allah lagi menatap kita. Nah, itu namanya tersambung itu. Ya Rabb. Rasakan Allah telah melihat kita. Ketika kita udah merasa dilihat oleh Allah, itu tandanya kita terhubung dengan Allah. Barulah sampaikan hajat kita. Mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampunkan dosa istriku ya. Nah, baru enak doanya Pak. Baru terasa doa kita itu dijabah oleh Allah. Itu mananya tepat sasarannya. Yang kedua, musuh yang lurus itu maknanya ambillah doa-doa dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Contoh, la ilaha illa anta. Ini istighfar juga ini Pak. Subhanaka inni Kuntu minaz zalimin. Kalau tepat Bapak cara membacanya, mengerti Bapak maknanya, Allah gugur dosa Bapak Ibu itu semua. Makna tarikan yang kuat adalah desak Allah itu. Rasakan kita itu butuh doa kita dikabulkan. Tampilkan rasa sungguh-sungguh kita Bapak Ibu. Kita berharap doa kita dikabulkan. Kalau 3 unsur ini kita lakukan dalam berdoa, doa kita pasti diterima oleh Allah, pasti dikabulkan Allah. Kami doakan semoga doa kita selalu dijabah Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.